Ya, oke guys. Baik lagi sama gue ya, karena data gak bisa bohong. Oke, hari ini Kamis 30 November 2023 ya, ISG. Ya, hampir tembus 7.100. Oke, em, ya besok Desember udah ya. Oke, sekarang gue pengen bahas dividennya Power ya. Dia udah kabar pasti bahwa dia bakal bagikan dividen Rp 29 dan kumdiatnya tanggal 7 ya guys, ini next date nih. 7 Desember. Jadi lo kalau pengen dapat dividen ya sebelum tanggal 7 lo udah beli. Paling telat tanggal 7 maksudnya. Dibayarnya nanti tanggal 20 Desember. Ya lumayan buat duit tahun baru. Cepet nih dia bayarnya nih. Cepet nih, tanggal 20 udah dibayar lo. Oke, sebelum gua ngomong ke situ, kita bahas. Terus bahas bahwa prinsip dasar investasi saham tuh sebenarnya itu passive income guys ya. Jadi tujuan saham itu sebenarnya passive income, bukan aktif loh. Aktif itu lo harus kerja baru dapat duit ya. Kayak lo karyawan ya lo harus ke kantor baru dikasih gaji. Pasif itu di mana kita investasi di sebuah beberapa perusahaan terserah lu, di sebuah perusahaan lah. Di mana kuncinya itu lu nggak ngurus, ya, nggak ngurusin lagi. Lu cuma tinggal lihat laporannya doang. Lu nggak ngurusin lagi dah. Misalnya lu punya Cikarang Listrindo dah, lu udah kagak ngurus tuh. Gimana dia cara rekrut karyawannya, dia jual kliennya ke siapa aja, basically lu udah nggak ngurus ya, udah nggak ngurus dia bayar gaji karyawannya gimana, jualnya ke pelanggannya siapa aja, lu nggak ngurus. Tahu-tahu pas bagi dividen, lu dibagi. Nah ini sebenarnya prinsip dasar saham gitu. Sehingga ketika lu nggak ngurusin, lu bisa ngerjain hal lain. Contoh, lu mungkin ngurus dagangan lu, ya, atau lu mungkin ngurus keluarga, atau apa, lu ngurus kerjaan lu, kantor lu, atau lu mungkin ada yang jadi buruh, pabrik, ya, segala macam. Atau mungkin lu lagi dagang apa, ya macam-macam ya, dagang bisa dagang bakso, dagang goreng, atau apalah, banyak. Ya lu nggak ngurus, lu bisa ngurus yang lain dan nanti di hari H, perusahaan yang lu udah lu invest akan bagikan duit kepada lo. Nah, ini prinsip dasar saham ya. Dimana kita punya duit nganggur, daripada duit nganggur itu nggak jelas, mending lu invest tempat lain. Ya, nah itu sebenarnya prinsip dasar saham ya. Sebenarnya keren loh guys ya. Lu owning sebuah perusahaan, mau entah lu ada di pelosok Indonesia di bagian mana. Misalnya lu mungkin di Papua yang paling ujung di perbatasan sama Papua Nugini, atau lu di Aceh, atau lu di ujung Kalimantan perbatasan Malaysia, atau lu mungkin yang di Sulawesi di atas itu apa tuh? Talaut ya. Kalau lo memiliki perusahaan itu sahamnya, perusahaan itu wajib nanti kasih dividen, dia wajib transfer ke rekening lo. Gila nggak? Prinsipnya ngeri kan sebenarnya ya. Makanya kalau gue pribadi, gue juga lagi koleksi banyak perusahaan guys ya, supaya di masa tua tuh kita bisa dibilang lo tuh udah bisa dibilang owner gitu loh. Ya, mungkin memang bukan pengendali, tapi basic itu owner. Jadi nanti koleksi sampai masa tua dan bisa bilang tuh perusahaan gua tuh ya ngasih duit ke gua John. Iya ngasih duit loh. Ya nggak? Ngasih duit ke kita, dia harus transfer ke rekening lo dalam rupa bentuk dividen. Nah, itu basic dasarnya saham. Nggak perlu lu liatin. Tapi kan kebanyakan orang justru menjadikan saham sebagai ajang jadiin cari aktif income. Nah, yaitu dengan ya pertama dengan trading. Oke, jadi lo trading harus pantau itu grafiknya terus ya. Akhirnya ini bukan jadi pendapatan pasif. Lebih parahnya lagi, John, ada yang jadikan itu ajang judi, gambling kayak main slot aja. Slot. Ya masukin naik atau enggak tahu gua. Dasarnya apa? Harapannya sih naik ya. Masang taruhan, kayak masang taruhan gitu. Jadi bukan kayak beli perusahaan, tapi dia kayak masang taruhan di perusahaan ini. Naik apa enggak nanti gue jual. Nah, itu jadi ajang judi. Ya. Terserah lo mau jadi yang mana, mau jadi trader, mau jadi apa, lo mau balik ke prinsip awal atau lo mau jadi ini yang pemain slot. Ya, yang jadiin saham jadi kayak slot. Tadi gue lihat ada yang nyangkut tuh di STRK tuh. Ya, dia tunjukin portofolio dari 11 juta udah turun 70% jadi 2 juta ya. Itu contoh kalau menurut gue ya yang menjadikan saham itu ajang main slot.
kalau menurut gua. Oke, sekarang kita langsung fokus ke Cikarang Listrindonya ya. Keren ya guys, di Cikarang Listrindo ini perusahaan yang ada di daerah-daerah Cikarang, daerah sana, dia supply listrik. Lu yang pegang sahamnya, lu aja mungkin nggak terlalu tahu dengan detail dia kasih ke siapa aja pelanggan-pelanggannya. Tapi setiap tahun, setahun dua kali nih perusahaan, dia kalau dia bagi dividen, dia wajib transfer ke rekening lu. Nah, itu keren ya, guys. Ya, dari hasil usahanya dia. Duitnya jelas loh, bukan duit money game, bukan. Dia duitnya jelas. Dia produksi listrik dijual. Daerah-daerah industri situ jual dapat duit, bayar gaji karyawan, udah bersih-bersih dapat berapa dibagikan ke pemegang saham. Dan lu kena, lu dapat. Keren nggak kalau coba lu pikir-pikir menurut lu tuh keren nggak? Keren sebenarnya menurut gua. Ya. Sampai masa tua lu kalau dia masih ada perusahaannya dia terus bagi sampai masa tua lo. Oke, kita udah dapat info bahwa dia akan bagi sebesar Rp 29 ya. 465 miliar tuh total. Jadi dia kasih duit 465 miliar hasil usahanya dia. Duitnya jelas halal, bukan duit haram, John ya. Bukan duit haram, duit halal. Itu duit kerja, orang kerja halal tuh, John, bukan duit haram. Ya, duitnya halal dibagi-bagi ke pemegang saham. Tak, 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 ya, termasuk lu. 465 miliar gitu ya. Oke, Rp 29 ya. Kalau dia di harga sekarang sih lu dapat. Ini interim ya guys, berarti masih ada final. Berarti 6 bulan dapat 4% ya gede John, 6 bulan. Itu cuma 6 bulan dikasih 4%, nanti 6 bulan lagi kasih lagi. 6 bulan lagi kasih lagi dia ya. Oke, 29 ya. Hmm, lu yang dapatnya di Maran di harga murah waktu dia lagi ngedrop tuh di harga 600-an ya. Ya. Lu yang dapat di harga 615 ya lu dapat 4,7 lebih gede ya, lebih cuan. Oke, Sam Power dia tuh DER-nya ada di 80 persenan ya. Masih oke ya. Nah, gede pemegang saham ada 18.000 orang di sini guys. Nah, kelihatan yang invest di sini pasti ngincer dividen doang. Kelihatan. Oh, biasanya orang di sini pasti ngincer dividen doang. Mostly ya. Oh ya, ini ada sentimen positif untuk Cikarang Listendo karena harga, harga batu bara tuh udah turun ya, John. Otomatis dia pasti beban operasionalnya berkurang. Otomatis margin untuk laba bersihnya semakin gede. Berarti lu terima dividennya jadi lebih gede. Nah, gitu John. Ini sentimen positifnya buat dia. 18.000 orang. Transaksi harian sih adalah 8 miliar ya hari ini ya. Kemungkinan ini mungkin karena lagi mau bagi dividen atau jadi rame ya. Mungkin normal-normalnya sekitar 3-4 miliar ya mungkin ya. Ya, sekitar gitulah. 1 sampai 4 miliar mungkin feeling gua. Normalnya. Transaksi normal ya. Jadi kalau duit lu di bawah 1,4 M ya harusnya mah santai gitu ya. Oke, lalu rutinitas bagi dividennya, dividen history power. Kita cek rutin nggak ya. Jangan sampai lu nyasar di perusahaan yang nggak rutin bagi dividen, sayang. Kasihan waktu lu kebuang gitu. Ya. Kalau lu bisa ada di perusahaan yang rutin bagi dividen, kenapa lu harus ada di perusahaan yang tidak membagikan dividen? Jarang-jarang bagi dividen atau bahkan tidak membagikan sama sekali. Sayang banget. Ya. Oke, dia dari 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 selalu bagi dividen guys ya. Dan yieldnya sebenarnya termasuk besar-besar semua rata-rata ya. Jadi rutin nggak pernah bolong dari 2016. Ya, jadi udah berapa tahun tuh? 8 tahun ya. 8 tahun nih emiten nggak pernah bolong bagi dividen. Dari IPO lah, dari IPO. Dari IPO dia nggak pernah bolong bagi dividen ya. Oke. Sekarang SunPower kan bener kan? Iya bener. Oke. Em, finalnya ya kira-kira. Oke, nanti lo akan dapat tanggal 20 dan dia nanti akan bagi lagi di bulan Juni guys ya. Jadi 6 bulan sekali dia bagi. Don't worry ya guys ya. 6 bulan sekali dia bakal rutin bagi dividen. Nah, berarti
kira-kira nih guys ya. Nah, gua pakai angka 80% aja lah yang ini ya, supaya tengah-tengah nih, tengah-tengah. Oh ya, dia dia itu karena perusahaannya kan di bagian industri di daerah Cikarang gitu ya. Mungkin Jababeka, Cikarang dari situ. Kemungkinan biasanya untuk ekspansi nggak bakal terlalu masif gitu ya. Jadi daripada duitnya nggak jelas dipakai kemana buat ekspansi yang belum tentu menguntungkan, jadi mostly dia kebanyakan bagikan jadi dividen. Memang gitu. Ekspansi ya nggak bisa ngasal lah. Kalau asal ekspansi lu rusak. Ya kemarin ada kejadian juga kan di salah satu eh contoh nih, misalnya lu lihat SMDR lah kemarin lah, misalnya contoh ekspansi beli kapal banyak-banyak. Ya nggak tahu eh, efektif nggak gitu. Pada akhirnya jadi efektif nggak? Nah, gitu aja. Ya kadang gitu guys. Ya pada akhirnya kan dividen karena dia beli kapal ya duitnya jadi dividennya jadi kecil. Ya akhirnya sekarang udah mulai drop lagi pelayaran ya ke harga normalnya. Ya akhirnya apakah itu jadi menguntungkan banget buat dia atau malah jadi beban? Nah itu pertanyaan lagi tuh guys. Contoh aja. Jadi ekspansi nggak bisa sembarangan juga kan. Bisa aja lo ekspansi rugi ya bisa aja. Contoh gue punya kenalan juga restoran ya. Rumah makan gitu. Restoran. Restoran yang pertama keduanya rame banget, rame banget. Cuan gede lah dia. Terus dia coba ekspansi ketiga ya, gue lupa ketiga ya. Ketiganya ini udah ngeluarin dana banyak, dihiasi, renovasi segala macam gitu itunya. Ternyata gagal, sepi, sepi. Akhirnya jadi rugi nggak? Jadi rugi John, jadi rugi. Ekspansi, niatnya ekspansi. Tapi ternyata jadi rugi. Nah, makanya kadang saham itu gunanya di situ, John. Buat lo yang misalnya lo udah punya banyak usaha nih, mungkin usaha satu dua lo oke gitu ya. Tapi ketika buka cabang tiga keempat, kok jadi gue jadi rugi ya, jadi rugi ya. Yang mending lo taruh di saham. Jadi gitu, maksudnya ada duit dingin, dia ragu, orang ini ragu kalau gue ekspansi malah rugi. Nah, itulah saham itu gunanya di situ. Lo ekspansi ke bisnis lain, sebenarnya lo ekspansi dari duit lo gitu ya, memperbesar lah lu memiliki sebuah perusahaan baru gitu ya, meskipun porsi lu kecil ya, oke nggak masalah, yang penting lu kan punya perusahaan baru gitu ya yang akan menghasilkan duit. Lebih baik lu taruh di saham, udah jelas dapat dividen, contoh kayak di sini ya, dapat dividen ini sih kayaknya tembul sampai final sih bisa 8%, 7%, 8,9 lah. Ketimbang ketimbang dia buka cabang baru, bisnisnya mungkin makanan gitu ya, ternyata rugi John. Boro-boro return 1% aja kagak ada, return laba bersih rugi. Nah itu guys, sebenarnya saham itu di situ, powernya di situ. Ya lo di mana ada duit, lo nggak perlu ngurus. Enaknya lagi apa? Lo kagak perlu ngurus John. Ya lo kan kalau buka cabang restoran kan lo harus ngurus tuh. Kalau lo nggak bisa ngurus, lo harus sewa hire manager gitu loh. Hire manager lo bayar duit pakai gaji, ada siapin budget. Kalau ini enaknya nggak, lo tinggal taruh ya udah. Itu urusan manajemennya si misalnya Cikarang Listrindo yang ngurus. Kita mah terima bersih aja di sini. Terima bersih. Lu taruh 100 juta kalau dia 8% ya lu terima bersih 8 juta udah per tahun. Udah gede lah lu nggak ngurus itu. Itu kan nggak ngurus. 8 juta kan lu nggak ngurus. Tidur doang. Ya mungkin yang lu cuma lihat laporan keuangannya aja kan. Nah, itu. Oke, gua akan pakai data 80% ya. Kemungkinan 98 ke 80%, kemungkinan dia total akan kasih lu 78 guys ya. 78 dividennya. Kalau di harga sekarang ya lo total dapat 10% ya. Mending kayak gitu kan Jon ya. Misalnya gini, daripada lo bingung takut mau gue mau ekspansi nggak nih? Mau buka apa cabang baru nggak nih ya? Tapi lo udah pernah rugi gitu, lo trauma. Trauma kan? Itu daripada lo gitu mending duitnya lo belum masukin misalnya di Sunpower, setahun dapat 10%. Lu nggak ngurus, hidung ngorok doang, lu nggak diurusin. Nah, itu sebenarnya saham tuh dasarnya itu, Jon. Sebenarnya maksudnya itu. Gitu doang. Prinsip dasar saham itu investasi. Tapi akhirnya dijadikan judi, dijadikan trading dan dijadikan judi. Ya. Satu lagi jadikan judi.
sama sebagian orang. Nah, itu sebenarnya bukan situ maksudnya. Nah, ini. Oke. Jadi karena dia udah bagi 29 ya guys, kemungkinan di final bulan Juni tahun depan, yang 6 bulan lagi, John nggak lama itulah, dia akan bagikan 49. Ya lu yang ada di harga sekarang ya, nah masih 6,7%, John. Gila, 6,7% di final ya. Itu udah lebih gede daripada lu bikin kontrakan, ya, double ya. Udah lebih gede lu bikin kontrakan. Kontrakan masih harus diurus. Ya, masih harus diurus dan belum lagi biaya perbaikan ya. Itu juga 6% kalau di kota gede. Mungkin berani ya, return 6% dapat. Kalau agak pinggir-pinggir ke daerah-daerah ya jangan, banyak nih yang cuma return 3%. Lu bikin kontrakan. Dari modal lu ya. Returnnya cuma 3% per tahun. Lebih kecil. Udah lu diurus lebih kecil lagi dapatnya. Udah lu harus urus lagi. Pusing. Oke. Ya, nah sekarang harga warasnya dia ya, saham Power. Ya pokoknya intinya gini aja, ini kan saham selama lu lihat di daerah Cikarang masih rame tuh ya. Daerah industrinya ya harusnya aman. Oke. Kalau dari EPS ya guys, sorry dari sini aja gue ngitungnya. 98 kali 10 ya. Menurut Benjamin Graham nih barang di atas 980 baru mahal. Ya, atau minggu kenapa? Oke, kalau dari dividen tadi kan dia bagi berapa sih guys? Gue lupa lagi. 98 kali 80% ya. 78 ya, berarti harganya kali 10 aja dan kali 20. 780 sampai 1560 guys. Nah, kalau menurut gue di atas 1560 baru mahal. Ya. Tapi John buat yang biasa dividen investingnya, justru mereka nggak ngarep ini naik. Harapin serendah mungkin supaya apa cicilnya gampang, dividennya dapat gede, itu harapannya. Kita nggak ngarep gue, jujur gue kalau di saham-saham kayak gini gue nggak ngarep dia ke tembus 1500, kagak ngarep. Kalau dia tembus itu udah jadi kagak menarik, ya nggak menarik untuk dicicil itu ah. Ya. Oke Jan, gua rasa gitu aja untuk Cikarang Listrindo. Selamat lu yang pegang Cikarang Listrindo ya. Lu dapat duit cash ya, tentunya ini duit cash, duit perusahaan masuk kantong lu. Dan semoga terus makin maju ya Cikarang Listrindo dan dividennya makin gede. Oke, sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong.